43. Nilainya sih Kita akan menunjukkan pergerakan untuk sit up, push up, satoran, dan lari yang tepat. Jadi aku bingung mau nutupnya gimana. Bisa. Hai Sobat Akasa, kembali lagi di Jurnal Akasa Channel. Bersama saya lagi Dela dan teman saya Firman, teman saya enak. Oke, di segmen kali ini sesuai judul, yaitu tentang kesemataan. Apa itu kesemataan? Simak baik-baik di video ini, dan kita nggak bertiga saja. Ada tambahan temen nih ya. Oh, ini belum pernah loh di Jurnal Akasa. Ya. Siapa sih namanya, Kak? Biasa seperti biasa kita ini kenalan bentar, langsung. ini kayaknya orang yang profesional banget menangani tes Tentang kesemataan kesemataan. ya, terutama. Dan beliau adalah salah satu panitia dari kesemataan. Jadi Pasti tahu banget ya. informasinya penilaiannya sungguh detail ya. detail. Iya, Oke, bagi kalian pelan-pelan jangan sebenarnya. bagi Jangan kalian di skip lah, kalau bisa tonton terus sampai selesai video ini, dan ada lagi nanti ya pokoknya rahasia ada lah buat yang kalian. kedua. Oke, don't go anywhere. Dan ini dia narasumbernya. Kenalan dulu dong. Kenalan dulu ya. Nama saya Selvi Deborah Mamalu. Biasanya panggilan siapa sih? Saya biasa dipanggil oleh anak-anak asuh saya pengasuh Silvi. Oke, sama akrabannya. Ya. Pengasuh Silvi ya guys ya. Jadi hari ini kita mau bahas apa bersama Bu Silvi? Sesuai judul, yaitu tentang tuntas kesemataan. Jadi Jadi calon beliau- taruna ya. Ya. Jadi beliau ini adalah panitia dari kesemataan. Jadi beliau tahu tentang apa saja Yang yang akan dites, lalu standarnya seperti apa, Ya. penilaiannya. Ya, jadi kita akan membahas secara teknis kepanitiaannya seperti apa. Dan bagi kalian yang baru menonton video ini, jangan skip video ini karena informasi ini sungguh sangat penting gitu. Oke, lanjut ya. Kesemataan itu apa, Bun? Ya. Iya. Untuk khususnya calon taruna yang akan melaksanakan tes Sama untuk bisa menjadi taruna ya, itu harus mengikuti tes kesemataan jasmani. Dimana adalah kesemataan itu sendiri tugas atau kegiatan fisik secara lebih baik dan efisien. Dan kesemataan itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu semata A dan semata B. Untuk semata A itu adalah pelaksanaan aerobik atau lari. Untuk kesemataan B adalah pelaksanaan sit up, push up, dan lari satoran atau angka 8. Dan untuk aerobik itu seperti apa? Nah, dijelaskan Iya. yang A tadi sih apa sih itu maksudnya, kan pasti yang calon taruna bingung. yang bingung awam pasti bingung apa sih itu kesemataan, A apa dan sih semata itu B ya. pasti kan Ya. Untuk pelaksanaan semata A yaitu pelaksanaan aerobik atau lari yang diatur oleh juknis. Untuk yang laki-laki itu lari dengan jarak 3.000, kurang lebih 3.050 meter, itu dilaksanakan dalam waktu 12 menit. 12 Ya, menit. 12 menit. dapat nilai berapa? Dapat nilai berapa? Ya, untuk 12 menit apabila dia mencapai 3.050 meter itu bisa mendapatkan nilai 100. Ya. Terus Bun mau tanya, kalau Ya. misalkan ternyata dia dalam 12 menit itu nggak sampai 3.050, itu nanti cara pengukurannya gimana ya? Cara penilaiannya ya, Iya. pengukurannya. Iya, pengukuran. Pasti kan Untuk- mereka kan nggak tuntas tuh larinya. Ya, betul. Itu gimana ya nanti? Ya. Untuk pelaksanaan aerobik ini apabila ada calon taruna yang tidak bisa melaksanakan lari dengan jarak yang sudah ditentukan, Ya. nanti dengan waktu 12 menit itu sanggupnya calon taruna itu berapa meter, itu nanti ada kategori nilainya. Oh, Dan itu ada dalam juknis Juknisnya, pelaksanaan juknisnya semata. ya. Wah, tuh guys. Iya. Jadi simak ya guys, ini info penting. Jadi
mending mulai sekarang perbanyak deh kalian Latihan. lari keliling kompleks atau gimana, memperbaiki fisik lah, terutama nafas. Nah, Oke, terus untuk next. ya apalagi Bun? Jelasin. Untuk pelaksanaan aerobik untuk wanita itu juga sama 12 menit. Tentunya untuk pria dan wanita akan ada bedanya. Untuk Perbedaan ya. penilaiannya ya, Iya. itu pun juga diatur oleh juknis tersebut. Seperti itu. Kalau wanita berapa? Wanita sama pelaksanaannya selama 12 menit. Untuk jaraknya juga 3050 meter juga. Oh, kurang lebih sama. Nanti akan dibedakan untuk penilaiannya saja. Oh, Kalau nah, untuk itu pria, gimana? Untuk penilaiannya itu diatur di dalam juknis. Untuk pria nanti berapa selama 12 menit itu nanti berapa meter untuk Ada mendapatkannya, perhitungannya ada ya. perhitungannya. Oke. Untuk wanita juga akan Ada sendiri. Jadi jangan khawatir guys, antara laki dan wanita itu berbeda ya, penilaiannya. akan dibedakan untuk Begitu. Dan untuk secara tim, untuk apa panitianya bagaimana? Apakah itu harus satu-satu untuk menilai atau seluruh misal 10 maju untuk satu penilai? Ya. Bagaimana? Untuk penjelasan masalah pelaksanaan kesemataan dinilai oleh Terutama keselamatan A dulu. Oh, semata A Iya, ya. iya, Kalau iya. semata A Nah. dalam satu pelaksanaan itu kurang lebih ada 30 calon taruna ya, untuk pelaksanaan aerobik itu akan diatur oleh panitia. Satu orang panitia itu akan mengawasi 5 orang calon taruna. Ya. Ya, contohnya kalau dari nomor data nomor 1 sampai nomor 5 itu adalah yang menilai adalah pengasuh A. Ya. Untuk nomor 6 sampai dengan 10 akan dinilai oleh pengasuh B. Ya, Seperti itu. seterusnya ya. Ya. sampai. Itu untuk yang lari. Nah, tapi bentar, sebelum lari itu apakah ada tes kesehatan yang cek? Oh, ya, apa betul. gitu? Iya, Ya, mereka sih itu juga nggak. Nah, Betul. Itu sangat penting ya. Sebelum pelaksanaan kesemataan A maupun kesemataan B itu akan diawali yaitu pengukuran tensi. Oh, ya, dicek tensi tensinya. yang dilaksanakan oleh petugas kesehatan medis ya. Karena kita tidak tahu ya tensi pada saat itu anak tersebut mungkin tensinya rendah atau tinggi. Ketinggian juga tidak boleh, terlalu rendah juga tidak boleh. Jadi ya diawali dengan pengukuran tensi. Jadi bisa dibilang nanti ketika ada pelaksanaan tes itu akan ada pihak perawat yang akan mengawasi juga. Ya betul, akan disiapkan oleh kepanitiaan yaitu tim medis dari kesehatan dari Poltek Bangka. Jadi untuk kesemataan yang B ini bagaimana Bu? Untuk kesemataan B yaitu terdiri dari push up, sit up, dan shuttle run. Shuttle run ini adalah lari angka 8. Ya. Untuk penilaiannya Dan sendiri. untuk penilaiannya untuk sit up untuk bisa mendapatkan 100 itu harus dapat berapa? untuk pria yaitu 43 nilainya 100. 43 kali ya? Ya, 43 kali. Untuk wanita kurang lebih 40 mendapatkan nilai 100. Beda tipis guys ternyata. Tapi masih ada perbandingan, masih Ya, diingatkan betul. lah. Tetap dibedakan ya antara Ya. pria dan wanita. Dan untuk berikutnya pun Yang bagaimana? push up, yang Push up Untuk push up sama dengan pasangan sit up, sama penilaiannya. sama. Kalau untuk yang shuttle run yaitu lari dengan angka 8 sebanyak 3 kali putaran. 3 kali putaran Ya. dalam waktu Tidak ditentukan waktunya berapa, nanti dia melaksanakan lari sprint 3 kali putaran, nanti akan dari panitia diukur di stopwatch. stopwatch ya berapa detik dia melaksanakan lari dan 3 kali putaran. untuk yang lari 8 angka 8 itu berarti cuma hanya satu orang ya yang mengawasi Iya dan betul, yang akan satu yang diawasi lari itu. 1 orang panitia 1 calon taruna. Kalau yang sit up sama push up-nya itu penilaian Untuk penilaiannya dari pengawasannya dari panitia. iya 1 pengawasan. orang 1. Oh, sama berarti Ya ya? sama. Jadi Ya. benar-benar dinilai ya, Iya, nggak ada kecurangan kan ya. pure lah, Iya. terbuka. Iya. Pasti. Dan ini bagi tips untuk anak-anak yang baru awal mengikuti kesemataan nih, apa aja tipsnya? Nah, mungkin kasih saran, kasih Ya, solusi, mungkin ya, ada mungkin masukan kasih ini yang ya. apa gitu. Ya, tentu sebelum melaksanakan
tes keselamatan jasmani ini untuk anak-anak calon taruna yang akan mendaftar, tolong dipersiapkan fisiknya, terutama harus dilaksanakan latihan-latihan rutin, misal latihan lari, latihan sit up, push up, itu harus dilaksanakan rutin, karena nanti pada saat pelaksanaan kalau tidak dilaksanakan latihan yang rutin nanti akan banyak kendala di sana, seperti itu. Jadi semua kembali ke diri sendiri ya, Ya, ke calon taruna. Dan ini untuk yang sudah pernah gagal berkali-kali, kenapa saya gagal di keselamatan? Apa itu tipsnya? Untuk calon-calon taruna yang selama ini mungkin ada kendala, terutama di keselamatan ya, mungkin mereka kurang mempersiapkan latihan fisiknya, kurang berlatih mungkin ya. Misal lari hanya mendapatkan 3 putaran untuk semata A, untuk pelaksanaan semata B mungkin untuk pelaksanaan sit up, push up hanya mendapatkan 10 nilainya, itu kan berarti tidak memenuhi persyaratan untuk masalah keselamatan seperti itu. Berarti nilai itu harus seimbang ya Bun ya, antara semua dari tes itu. Jadi diakumulasi iya. nanti ya. Atau enggak misal nih tesnya tuh baik-baik, tahu-tahu sit up itu nilainya jelek banget. Nah, iya. itu apakah dia tuh gagal atau bagaimana? Bisa juga dia akan gagal karena untuk menjadi seorang taruna itu harus mempunyai fisik yang prima, seperti itu. Jadi itu adalah dasar untuk anak-anak bisa masuk menjadi seorang taruna, darat, laut maupun udara. Terima kasih ya Bu atas informasi yang udah disampaikan tentang keselamatan. Ya, informasi ini sungguh bermanfaat ya. Sangat bermanfaat pastinya. Ya. Jadi intinya kesimpulan dari ini adalah kalian harus perbanyak mulai sekarang kalau mau masuk ke sekolah ketarunaan, perbanyak latihan fisik, push up, sit up, lari, semuanya diperbanyaklah mulai dari sekarang. Jadi benar-benar membangun fisik yang prima. Dan yang segmen yang kedua yaitu membahas tentang mencapai skor tertinggi untuk keselamatan guys. Oke, iya. Dan ini kita mengundang taruna. Taruna siapa sih namanya? Ya kenalan lagi Kenalan seperti lagi. biasa. Ya, Sendiri ya. Ayo masuk. Oke. Nama siapa sih? Nama siapa? Kenalan dulu lah. Mohon izin memperkenalkan diri. Iya. Nama Taruna Fidlo Ramadhani Tantowi dari Kors Diploma 3 Manajemen Transportasi Udara. Manajemen Transportasi Udara (MTU) ya. MTU. Dia menjadi taruna waktu tahun berapa? Tahun masuk 2018. Berarti 2018. udah kemarin ya. Iya, Iya, 2 tahun lalu. 2 tahun lalu ya. Berarti sekarang udah tingkat 2 nih. Tingkat Iya. 2 mau Iya. naik ke tingkat 3. Waduh, keren. Ya, ini sambungan dari video yang sebelumnya itu tentang secara teknisnya, kupas tuntas tentang keselamatan, dan sekarang ini gimana sih tips untuk mencapai skor tertinggi untuk keselamatan. Nah, kita bersama Frilo membahas nih gimana sih tipsnya untuk kita mencapai nilai 100. Apa yang harus dipersiapkan sebagai calon taruna? Jadi kalau dari pengalaman saya pribadi, ketika saya menjadi calon taruna, ada 2 kunci yang saya lakukan untuk mencapai skor tertinggi. Yang pertama, disiplin. Yang kedua, membiasakan diri dalam hal berlatih serta mempersiapkan diri, terutama fisik. Ya, yang disiplinnya itu seperti apa? Jadi kita harus disiplin untuk berlatih. Jadi harus rutin, harus ada namanya, kita harus progresif atau ada peningkatan. Jadi mungkin minggu pertama kita lari cukup 15 menit. Kita increase, kita kembangkan di minggu kedua lari 20 menit. Jadi dari perkembangan itulah tubuh kita bisa menyesuaikan diri untuk mendapatkan porsi yang lebih dan lebih. Kalau dari saya pribadi seperti itu. Keren. Latihannya udah disiapkan Iya. ya. Iya. Untuk Frilo dulu latihannya kira-kira berapa lama Iya, lah berapa gitu? lama Oke. untuk bisa siap untuk mengikuti keselamatan? Ya, kalau saya pribadi, kebetulan karena saya suka olahraga, saya juga dari SMA juga olahraga terus. Jadi kalau persiapan saya nggak lama sih, saya membiasakan diri atau untuk berlatih itu sekitar 3 bulan.
Jadi sebelumnya kan saya juga udah olahraga rutin di futsal, basket kayak gitu. Jadi untuk persiapannya saya juga nggak terlalu memerlukan waktu yang lama. Dan Jadi, pasti udah siap ya. Dan pasti sudah siap. Saya udah terlatih sebelumnya. Iya. Oke, terus habis itu nanti bisa lah ya dikasih contoh ya untuk para adik-adik calon taruna. Gimana sih cara sit up yang benar, cara push up yang benar? Iya, pasti. Iya, gimana? Ini kan semapaan tadi kan bilangnya ada 2 nih, A dan B. Kita bahas tentang A dulu nih, tentang lari atau disebut aerobik namanya. Nah, itu bagaimana? Untuk kita tidak gampang capek waktu itu dan kita dapat mencapai skor tertinggi itu bagaimana? Nah, tipsnya Tipsnya dari bagaimana? yang udah pengalaman. Dari pengalaman saya kembali lagi, kita harus membiasakan diri kita untuk terus berlatih dan melakukan peningkatan setiap minggunya. Jadi seperti yang katakan tadi, minggu pertama 15 menit kita jogging. Terus minggu kedua kita nambah lagi 20 menit. Jadi ditingkatkan supaya tubuh kita bisa terbiasa dengan porsi yang lebih. Dimana nanti ketika kita tes pada hari H kita sudah siap nih untuk melakukan yang terbaik. Terus untuk bagi sprint Nah itu kan beda nih teknik untuk lari biasa dan untuk teknik sprint. Apa yang kamu lakukan? Saturan. Saturan itu ya. Ya. Jadi kan ada sama KA itu lari 12 menit dan di sama KB itu ada lari satoran. Nah kalau yang satoran sendiri kita harus sprint kan ya Mbak ya. Jadi kuncinya ada di pengaturan nafas. Pengaturan nafas guys. Pengaturan nafas. Tapi kembali lagi dasar dari semua latihan kita hasilnya nanti itu bergantung pada latihan kita di awal. Jadi kita mencoba dasarnya jogging seperti lari santai, jalan santai, dan nantinya untuk sprint kita latihan lagi. Terus kalau yang lari tuh yang 12 menit itu gimana sih dulu? Untuk menjaga stamina itu, apakah harus minum susu atau harus persiapannya lah kayak gitu. Untuk staminanya tetap stabil untuk lari selama 12 menit itu nggak mudah loh makanya. Iya, benar. Jadi kalau saya selain latihan yang rutin, juga asupan nutrisi yang tepat juga. Jadi kita nggak terlalu banyak makan yang sampai overload, jadi kita nanti overweight dan body fat kita nambah sehingga nanti kita juga berat ketika kita lari. Berarti berpengaruh ya? Iya, jadi berpengaruh. Jadi kalau orang terlalu gemuk juga nanti terlalu berat membawa badannya. Jadi harus bisa mengatur nutrisi makanan juga untuk calon-calon taruna. Nah untuk pendapat Frilo nih gimana? Kalau misalkan biasanya itu kita kalau udah start di lari 12 menit banyak tuh yang pengen yang awal biar nanti finishnya. Nah tapi biasanya kayak gitu waktu mau finish dia udah nggak kuat, kecapean. Nah tipsnya itu gimana pendapatnya Frilo? Mau yang stabil atau mau yang serang dulu atau biasa dulu nanti baru serang kita habisin yang terakhir? Itu bagaimana? Sebenarnya kembali ke porsi diri masing-masing ya Mas ya dan Mbak. Tapi kalau waktu saya dulu saya melakukan grafik yang dari stabil ke grafik yang tinggi. Jadi saya start di awal tidak terlalu biasa. Lalu saya naikin grafiknya. Baru di menit-menit terakhir nanti ada kayak di sounding, diumumin mau masuk di grafik terakhir, baru saya sprint kayak gitu. Oh berarti tipsnya biar lawan-lawannya juga bakal ini ya, maksudnya biasanya kan mereka kan langsung tuh kenceng. Dan mereka nggak tahu kalau nggak bisa menjaga stamina. Iya, pertama kalau nafasnya mereka belum terlatih, terlatih lagi itu. Dan untuk yang push up sama yang B sekarang. Yang push up. Ya, yang push up. Frilo sendiri waktu dulu tes itu dapat berapa ya untuk push up sama sit up-nya? Kalau push up saya dapat 40 dan sit up-nya saya dapat 42. Lumayan ya. Hampir 100 loh. Tapi itu latihan loh, nggak instan. Iya benar. Harus latihan dulu. Terus bisa kasih tahu nggak sih kita cara untuk push up yang baik, terus ketika nanti kamu capek terus push upnya itu posisi yang benar tuh seperti apa? Kayak gitu bisa tolong mungkin dijelasin. Bisa ada tips untuk pergerakan selama 1 menit untuk mendapatkan 40 itu bagaimana? Yang pasti untuk push up kita harus full motion ya, karena nanti
dinilai oleh panitia. Jadi ada yang rekan-rekan dulu itu turunnya setengah atau naiknya setengah, jadi nggak full motionnya itu nggak full. Jadi itu harus diperhatikan supaya tidak mempengaruhi penilaiannya. Tapi kalau tips dari saya yang pasti berlatih dan membiasakan diri kita untuk push up. Semakin kita banyak berlatih, semakin banyak yang bisa kita dapatkan nanti. Oke, terus kalau misalkan kamu kehabisan nafas nih, untuk berhentinya itu berhenti langsung atau ada gestur untuk pengambilan nafas? Iya. Kalau pengambilan nafas sendiri, ketika kita turun, kita ambil nafas. Ketika kita naik, kita buang nafas. Oh, gitu. Untuk sit up sendiri, untuk pengambilan nafasnya seperti apa? Kurang lebih sama, ketika kita turun kita ambil nafas, ketika kita berusaha untuk naik, kita buang nafas. Yang penting itu jangan grogi. Iya, Biasanya benar. awal itu mereka Sudah grogi iya, dulu. namanya udah dipanggil Dad. Keringet Sudah. Nah, itu yang bikin bingung. kalian Jadi atur nafasnya juga bahaya itu yang bisa. pertama itu relax seperti yang di video sebelumnya tentang kesehatan itu sama, yaitu tetap relax untuk mengikuti setiap kegiatan tes tersebut. Jadi kesimpulannya adalah kalau kalian ingin pertama nih ikut kesemaptaan ya, pagi kan kalian sebelum datang itu pastikan akan ada cek kesehatan ya. Nah, pastikan kalian pagi itu paling tidak minum seperti susu ataupun makan roti untuk paling tidak kalian tidak kelaparan. Karena kan Dan pasti jangan sampai makan yang terlalu Berlebihan, berlebihan terlalu juga. berlebihan, Benar. benar. Iya. Jadi seperlunya saja, secukupnya saja, karena kan nanti pasti kalian akan lakukan pertama adalah cek kesehatan. Setelah cek kesehatan kalian akan lari. Kalau misalkan kalian kekenyangan atau gimana, perut akan terasa sakit. Ada pasti. agak kram. Ya, Dan akan keram. jangan lupa bawa air minum. Betul. Iya. Wajib mempersiapkan Diwajibkan air bawa minum. air minum. Betul. Jangan terlalu membawa perlengkapan yang banyak. Bisa Iya, bawa makan ini. secukupnya aja. Nggak perlu. Yang penting kalian tuh di sini datang untuk tes dan Iya. badannya sehat. Ya. Gitu. Dan intinya adalah berikan yang terbaik. Ketika kalian sudah tes di sini, berikan semaksimal mungkin, keluarkan yang terbaik. Apa yang Iya. sudah kalian pelajari, yang sudah kalian latih, itu tampilkan maksimal di sini. Iya. Gitu. tips yang pasti kita harus berlatih, membiasakan diri rutin. Jadi kita bisa menyesuaikan diri dengan tes-tesnya nanti. Dan satu lagi tips dari saya, hilangkan kata minimal dalam kamus perjuangan kalian. Jadi banyak yang tanya ke saya nih, Mbak, Mas, mengenai minimal penilaian berapa sih Kak? Minimal push up, minimal sit up. Nah, kalau bisa kalian jangan pernah ada kamus minimal dalam perjuangan kalian. Lakukan sebaik dan semampu kalian. Keluarkan semua hasil latihan kalian, all out semuanya pada saat tes nanti. Gitu. Mantap. Oke. Oke, cukup sekian video dari kita. Terima kasih Frilo Ya, sudah sama-sama. mau Terima hadir di kasih sini kembali. ya. Untuk teman-teman mungkin cukup sekian video dari kita. Nanti pasti akan ada tambahan-tambahan video selanjutnya untuk tahapan selanjutnya. Intinya adalah jangan skip video ini dan saksikan terus jurnal Akasa. Oke? Dan misalkan kalian pengen bertanya, silakan komentar aja, nanti Di bawah. pasti Iya. akan Pasti kami bantu dibantu. jawab. Oke. Untuk video ini jangan lupa like. Komen. Dan subscribe Jurnal Akasa Channel. See See you next time.